Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo semuanya, selamat datang di podcast kebangsaan. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai fenomena viral yang belakangan ini ramai di media sosial, yaitu tagar kabur aja dulu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi bersama saya Mutiara dari Kansar Makassar dan rekan yang ada di samping saya bernama. Halo, saya Wildan, saya dari kantor SAR Makassar. Saya Yunus dari kantor SAR Makassar. Saya Farhan dari kantor SAR Makassar. Saya Fitra dari kantor SAR Makassar. Mulai dari Kak Fitra. Fitra, boleh ceritakan fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi dan ramai di media sosial belakangan ini? Oke, terima kasih Mutiara. Jadi tagar kabur aja dulu itu mungkin lagi ramai ya di TikTok dan sosial media lainnya. Terus banyak banget anak muda merasa apa ya, lebih baik cari peluang kerja di luar negeri, kan? Terus karena mungkin di negara kita sendiri, mungkin menurut anak muda milenial Gen-Z kita gajinya ya menurut dia kecil, kan? Terus kesempatan kerja juga yang diberikan terbatas dan peluang untuk berkembang mungkin dia susah sih carinya di negara kita. Mungkin untuk ruang berkembang kita di sini mungkin milenial dan kita mungkin yang kurang sih cari ruang berkembang. Dan kalau ruang berkembang itu kan kita yang mencari gimana kita bisa berkembang, kita cari gitu. Terus untuk gaji yang kecil menurut saya sih standar hidup kita sih menurut saya cukup sih untuk gaji di negara kita. Tapi ya tergantung lagi kembali milenial dan Gen-Z kita gimana ya, banyak sih mengikuti standar-standar untuk sekarang ya untuk Gen-Z kita. Terus memang ada juga yang memakai sebagai bahan cadangan untuk kabur ke luar negeri. Tapi di balik kerasan itu mungkin ada kesempatan kan untuk kerja, tapi ya, mungkin peluang kerja di negara kita mungkin juga ya terbatas. Mungkin kita lihatlah sekitar kita bagaimana banyak orang yang nganggur gitu kan. Terus orang-orang juga untuk mencari peluang untuk berkembang itu gimana ya, masih mentok di situ-situ aja, masih kurang mencari ruang untuk berkembang. Mungkin pendapat saya saja hashtag agar kabur aja dulu ini ya, mungkin itu. Oke, menarik sekali ya Fitra. Sekarang saya mau dengar dari pendapat Wildan, seorang CPNS yang dulunya sebagai mahasiswa. Bagaimana pendapatmu soal tagar kabur aja dulu? Oke, sebagai seorang ASN yang tentunya juga seorang mahasiswa, saya sering berbincang-bincang dengan teman-teman saya di kampus bahwa setelah lulus kita kabur aja deh, gitu. Itu biasa dijadikan hal yang lelucon, tapi juga sebagai sesuatu yang urgent gitu. Menurut saya kalau ke luar negeri tujuannya belajar dan cari pengalaman itu sah-sah saja, tapi yang paling penting adalah pulang dengan membangun negeri dan berkembang menjadi lebih baik lagi.
Kalau semua pergi tanpa kembali, siapa yang mau menjaga Indonesia? Cinta tanah air itu dibuktikan dengan kontribusi, bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau pendapat saya mungkin itu saja. Oke, setuju banget loh. Dan sekarang saya mau dengar dari Yunus yang biasanya lebih realistis melihat kondisi. Ada pepatah mengatakan bahwa negeri ini berdiri karena generasi sebelumnya rela berkorban. Kalau kita kabur tanpa kembali, apa nggak sia-sia perjuangan mereka? Tantangan kita adalah menciptakan peluang di dalam negeri, bukan hanya lari dari masalah. Mungkin dari itu saya berikan. Oke, poin yang bagus Yunus. Nah, sekarang saya mau dengar dari Farhan, bagaimana sih pendapatmu dan gimana cara mengaitkan fenomena ini dengan cinta tanah air? Menurut saya pribadi Mbak Tiara, cinta tanah air ini bukan berarti kita harus selalu tinggal di sini. Nah, bukan berarti kita harus tinggal di sini tanpa pilihan begitu. Justru kalau kita punya kesempatan belajar, berkembang, atau berprestasi di luar sana, ambil saja, manfaatkanlah kesempatan tersebut. Tapi saya garis bawahi ini, jangan lupa identitas kita. Kita orang Indonesia, jangan pernah lupakan identitas kita. Di dalam darah kita masih mengalir darah orang Indonesia. Tunjukkanlah ke dunia bagaimana budaya kita, bawa nama baik bangsa kita. Dan kalau sudah cukup bekal, tentu saja kembalilah ke negeri ini, pulanglah untuk membangun negeri ini. Jadi pergi boleh, tapi kembali itu wajib. Disitulah kita bangga berbangsa dan bernegara. Oke. Oke, keren-keren ya pendapat kalian. Jadi kesimpulannya, kalau hashtag kabur aja dulu ini memang bisa jadi ekspresi keresahan ya, tapi juga bisa jadi motivasi untuk berkembang. Oke, dari semua pendapat teman-teman, bisa teman-teman beri kesimpulan apa sih yang sebenarnya harus diperhatikan? Mungkin dari saya dulu ya. Mungkin kalau saya sebagai milenial, jangan gimana ya, jangan terlalu ikut tren. Bolehlah ikut tren gitu, jadi jangan sampai ya kayak mengarahkan kita kayak hal-hal yang kreatif lah atau bagaimana. Dan tren kan itu sebenarnya bagus, tapi kan ada sisi hal yang kayak yang tidak baik jalan dan seperti negatifnya gitu. Terus kita juga harus kritis sih sebagai milenial dan Gen Z sekarang, karena kan kita yang akan menjadi tombak masa depan bangsa kita kan. Terus kita juga jangan menjadikan candaan, ada pesan yang serius atau kita jawab dengan solusi yang nyata gitu. Menurut yang teman-teman yang lain mungkin gimana? Bagi saya itu solusinya adalah optimisme. Indonesia punya sumber daya yang kaya, budaya yang kaya juga, terus kreativitas anak muda yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita percaya diri untuk itu saja. Kalau negara memberi peluang yang adil, saya yakin generasi muda nggak akan ragu untuk tinggal dan berkontribusi di tanah air. Dan saya dari saya pribadi, dimanapun kita berada, kita harus tetap mengaji. Darah kita mengalir merah putih, dari kecil kita dinaungi di bawah merah putih. Itulah semangat sejati kita sebagai warga negara, berbangsa dan negara. Oke, saya. Oke, terima kasih teman-teman pendapat-pendapatnya. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung podcast. Dari obrolan ini kita belajar bahwa fenomena kabur aja dulu bukan hanya tren viral ya, tapi cermin keresahan generasi muda. Solusinya bukan hanya sekedar kabur, tapi bagaimana
mau di dalam negeri, mau di luar negeri, yang penting kita tetap berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Terima kasih Fitra, Farhan, Yunus, Wildan atas pandangannya. Terima kasih Sobat Kebangsaan yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam kebangsaan Merdeka! We are Karabeli, Profesional Modern Teruji, Afinam Jagat Samakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.